Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Diah Astri Sitaningrum SE, Tutor Mata Pelajaran Ekonomi. Hari ini kita akan belajar materi tentang kerjasama ekonomi internasional bilateral. Siapkan buku catatan kalian. Jangan lupa absen di kolom komentar. Kerjasama ekonomi internasional bilateral adalah hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Kata bilateral berasal dari kata bi yang berarti dua dan lateral yang berarti pihak. Sehingga kerjasama bilateral melibatkan dua negara yang saling berinteraksi dan membuat kesepakatan ekonomi. Kerjasama ini dapat berupa perdagangan, investasi, bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, kerjasama industri, hingga pengembangan sumber daya manusia. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui perjanjian kemitraan ekonomi, atau kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang perdagangan dan investasi. Ciri-ciri kerjasama ekonomi bilateral: yang pertama, dilakukan oleh dua negara; yang kedua, berdasarkan kepentingan bersama; yang ketiga, memiliki perjanjian atau kesepakatan resmi; yang keempat, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak; yang kelima, dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang; dan yang keenam, mencakup berbagai bidang ekonomi seperti perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Tujuan kerjasama ekonomi internasional bilateral diantaranya adalah meningkatkan perdagangan internasional, memenuhi kebutuhan barang dan jasa, memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh teknologi baru, dan mempererat hubungan persahabatan antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Yang pertama, kerjasama perdagangan. Bentuk kerjasama yang paling umum adalah perdagangan ekspor dan impor. Investasi merupakan penanaman modal oleh suatu negara atau perusahaan asing di negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan batu bara. Indonesia mengimpor mesin, kendaraan, dan teknologi dari negara lain. Manfaatnya memenuhi kebutuhan barang, menambah devisa negara, dan memperluas pasar produk. Yang kedua, kerjasama investasi. Investasi merupakan penanaman modal oleh suatu negara atau perusahaan asing di negara lain. Contohnya, perusahaan Jepang membangun pabrik otomotif di Indonesia. Perusahaan Indonesia berinvestasi di negara lain. Manfaatnya, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi nasional, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama industri. Dua negara dapat bekerjasama dalam pengembangan industri tertentu. Contohnya, produksi kendaraan bermotor, industri elektronik, dan industri pengolahan hasil pertanian. Manfaatnya meningkatkan kualitas produk, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, kerjasama teknologi. Negara yang lebih maju membantu negara mitranya dalam pengembangan teknologi. Contohnya, pelatihan penggunaan teknologi industri, pengembangan teknologi informasi, dan penelitian bersama. Manfaatnya, meningkatkan produktivitas, mempercepat modernisasi industri, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, kerjasama keuangan. Kerjasama ini dapat berupa pinjaman, bantuan pembangunan, maupun dukungan pembiayaan proyek. Contohnya, bantuan dana pembangunan infrastruktur, kredit ekspor-impor, dan kerjasama perbankan.
Yang keenam, kerjasama ketenaga kerjaan. Kerjasama ini dapat berupa pinjaman, bantuan pembangunan, maupun dukungan pembiayaan proyek. Kerjasama dalam bidang tenaga kerja meliputi pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan penempatan tenaga kerja. Tujuannya meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan menambah pengalaman dan keterampilan kerja. Manfaat kerjasama ekonomi bilateral diantaranya adalah menambah devisa negara, memperluas pasar ekspor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperoleh pasar baru, mendapatkan bahan baku lebih mudah, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan keuntungan, tersedianya berbagai barang kebutuhan, bertambahnya kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa dampak positif kerjasama ekonomi bilateral adalah peningkatan ekspor, masuknya investasi asing, transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan internasional yang lebih baik. Beberapa dampak negatifnya yaitu ketergantungan terhadap negara lain, persaingan produk asing, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, dan pengaruh ekonomi negara mitra. Contoh kerjasama ekonomi bilateral Indonesia, yaitu antara Indonesia dan Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia. Bidang kerjasamanya investasi industri otomotif, infrastruktur, energi, dan perdagangan. Contohnya, pabrik kendaraan bermotor Jepang di Indonesia dan kerjasama pembangunan transportasi. Kemudian Indonesia dan Australia. Australia dan Indonesia menjalin kerjasama melalui berbagai perjanjian ekonomi. Bidang kerjasamanya diantaranya adalah perdagangan, pendidikan, pertanian, dan investasi. Kemudian ada Indonesia dan Cina. Cina menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Bidang kerjasamanya diantaranya adalah perdagangan ekspor-impor, infrastruktur, investasi industri, dan teknologi. Kemudian Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang industri otomotif, elektronik, teknologi, dan pertahanan, dan ekonomi kreatif. Kemudian Indonesia dan Singapura. Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Bidang kerjasamanya antara lain investasi, perdagangan, keuangan, dan pengembangan kawasan industri. Bagi Indonesia, kerjasama bilateral sangat penting karena membantu memperluas ekspor, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan nasional. Namun, kerjasama ini juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi atau merugikan industri dalam negeri.
Kesimpulannya, kerjasama ekonomi internasional bilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara berdasarkan kepentingan bersama untuk memperoleh manfaat ekonomi. Kerjasama ini dapat berbentuk perdagangan, investasi, industri, teknologi, keuangan, dan ketenagakerjaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, memperoleh teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bila masih ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, silakan bertanya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.